Ya, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pemrograman web 1 untuk pertemuan 10, yakni elemen semantik pada HTML. Nah, apa yang dimaksud dengan elemen semantik? Nah, elemen semantik ini sebenarnya dia muncul ketika si HTML ini dia berada di HTML versi 5 ya. Atau mungkin yang teman-teman biasa dengar dengan istilah HTML5. Nah, di HTML5 ini dia memunculkan satu buah fitur baru, yakni fitur elemen semantik, di mana elemen semantik ini merupakan elemen abstrak yang dia sifatnya tidak terlihat. Namun memang si elemen ini biasanya dia digunakan untuk mengorganisir suatu elemen pada halaman HTML. Nah, seperti namanya sebuah web, di elemen semantik ini biasanya dia ada tag-tag yang digunakan untuk mengorganisir komponen dari si web tersebut. Contohnya di sini ada elemen header atau tag header ya, yang biasanya digunakan untuk mengorganisir atau menempatkan si elemen-elemen yang ditempatkan di bagian header webnya. Lalu ada bagian aside. Biasanya ini digunakan untuk menu yang ada di pinggir sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini dia biasanya di tag-tag elemen HTML ini dia dituliskan di elemen aside ini. Lalu footer digunakan untuk menuliskan kode-kode HTML yang bersifat atau disimpan di bagian footer di bagian bawah, dan juga artikel merupakan elemen yang mengorganisir elemen inti dari si halaman web tersebut. Contoh misalnya di sini saya akan buka satu buah web ya, jadi misalnya di sini web berita ya, di viva.com misalnya di sini. Oh, ini web MSN ya, MSN. Nah, yang dimaksud dengan bagian header ini adalah bagian yang ada di bagian atas ini, Microsoft Start, dan juga di sini ada search input ya, search button gitu. Ini merupakan bagian header. Nah, bagian artikel ini dia berada atau yakni yang tampak di bagian judul dan juga artikel ini, bagian teks berita ini. Nah, aside biasanya dia ini ya, yang iklan ini nih merupakan bagian aside atau bagian pinggir dari si halaman webnya, dan footer adalah bagian bawahnya ini. Nah, di sini sepertinya footernya berbentuk pilihan berita lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, elemen semantik ini sebelumnya hanya digunakan untuk membuat layout saja. Ia juga digunakan untuk membuat elemen lain. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari lebih detail. Nah, apa sih elemen semantik ini? Di awal-awal hadir HTML dulu, elemen semantik ini belum ada. Karena memang si elemen semantik ini baru ada di versi 5 atau HTML versi 5-nya, HTML5 gitu ya. Orang-orang membuat layout dengan menggunakan tag yang salah. Ada yang membuat dengan tag label, dan juga ada yang menggunakan tag div. Sorry, bukan label tadi ya, table. Ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena memang layout dengan kedua tag ini benar-benar bisa diterapkan gitu ya. Nah, namun ini bukanlah cara yang baik dan akan membuat kode HTML kita sulit dibaca, terutama oleh rekan atau programmer yang mengerjakan di project yang sama. Karena itu hadirlah elemen semantik sebagai solusinya. Nah, elemen semantik ini awal mulanya ditambahkan pada HTML5. Nah, elemen semantik ini adalah elemen-elemen yang menyatakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Misalnya ada tag footer, tag ini biasa digunakan untuk membuat elemen footer atau bagian kaki dari web, dan juga ada tag header yang biasanya dia digunakan untuk membuat elemen di bagian atas dari si webnya. Nah, namun teman-teman jangan gunakan tag footer ini di bagian paling atas, karena memang di bagian paling atas tadi sudah saya jelaskan itu merupakan tag header. Atau jangan teman-teman masukkan elemen-elemen atau kode-kode yang di bagian bawah tadi ke tag headernya, atau sebaliknya tag yang ada di bagian atas ke tag footer ini. Karena makna sudah jelas untuk footer, jadi tidak akan ada lagi yang namanya penyalahgunaan tag tersebut. Karena setiap tagnya sudah punya tujuan masing-masing. Nah, berikut daftar elemen semantik
jadi di sini ternyata terdapat berbagai macam tag elemen semantik, diantaranya ada artikel untuk membuat elemen artikel, aside untuk membuat elemen bagian samping, lalu ada details untuk membuat elemen detail atau spoiler, ada fig caption, ini singkatan dari figure caption atau teks pada gambar, lalu membuat figur dengan tag figur, footer untuk membuat elemen bagian kaki dari web, header untuk halaman kop atau halaman atas dari web, main untuk membuat elemen utama, mark untuk menandai teks, lalu ada nav untuk navigasi, section untuk membuat bagian artikel, summary untuk membuat ringkasan artikel, time untuk membuat elemen yang menyatakan waktu, dan masih banyak lagi. Nah, elemen-elemen semantik ini dia bersifat abstrak. Jadi kalau misalnya teman-teman tulis di sini artikel atau aside atau details, nah dia tidak akan ada wujudnya atau tidak akan ada rupanya karena memang si elemen semantik ini tujuan dibuatnya dia untuk mengorganisir tag-tag tertentu saja gitu ya. Jadi dia sifatnya abstrak. Nah, mengapa harus pakai elemen semantik? Salah satu keuntungan menggunakan elemen semantik ini adalah dokumen HTML kita akan mudah dibaca, baik itu oleh manusia maupun mesin. Contoh, misalnya kita di sini tidak menggunakan halaman semantik atau kita tidak menggunakan elemen semantik, di mana headernya di sini kita gunakan div gitu ya. Lalu sectionnya kita gunakan div juga dan footernya kita gunakan div. Nah, tentu saja di sini kalau teman-teman baca ini semuanya sama ya pakai div gitu. Jauh lebih pusing gitu ya bacanya. Teman-teman harus baca atribut ID-nya terlebih dahulu untuk mengenali ini bagian apa gitu ya. Atau mungkin di sini atribut kelas gitu ya. Nah, jauh akan lebih simpel kalau misalnya kita gunakan elemen semantik tadi. Jadi kita akan menghapus tag-tag div ini. Kalau ini kan penuh dengan div gitu ya. Nah, jauh akan lebih simpel seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada elemen sectionnya, ada elemen footernya. Kalau tadi kan footer ditulisnya di bagian div gitu ya. Nah, di sini dia jauh akan lebih simpel. Ini tentunya akan lebih mudah dibaca oleh programmer tentunya, bukan oleh si user. Nah, elemen semantik juga bagus untuk SEO atau Search Engine Optimizer, karena memang nanti si Search Engine Optimizer ini biasanya dia mencari artikel dari judulnya yang familiar berdasarkan teks yang berada di dalam bagian section ataupun header ini. Nah, jadi dia akan meningkatkan search engine optimizer dari web yang akan teman-teman buat juga gitu ya. Nah, untuk membuat layout dengan elemen semantik, mari kita belajar bagaimana cara membuat layout semantik ini. Nah, pertama buatlah file dengan nama layout.html, kemudian isi dengan kode berikut. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Di sini headernya ditambahkan H1 ya, teman-teman ya, judul. Lalu di sini ada nav untuk menunya, dan di sini ada artikel untuk menuliskan artikelnya, dan di sini ada bagian footer untuk bagian kakinya. Nah, kurang lebih nanti halaman webnya akan nampak seperti ini ya, di mana halaman di bagian headernya atau bagian atasnya, bagian kop dari webnya ini berisikan judul dari webnya, lalu bagian nav atau navigasinya ini berisikan link-link untuk menavigasikan atau mengitari atau beralih halaman ya ke halaman web-web yang atau halaman HTML yang ada di web tersebut. Lalu bagian artikelnya ini ada di bagian sini ya, dan footernya ini di bagian copyright. Hasilnya akan terlihat biasa saja dan sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Ini karena kita belum memberi style CSS. Karena itu mari kita coba memberikan style CSS untuk elemen semantik. Nah, jadi di sini kita akan coba tambahkan stylenya. Stylenya itu backgroundnya kita akan ganti jadi berwarna silver, dan juga headernya di sini kita ganti menjadi warna putih. Lalu footernya warna putih juga, dan di sini artikelnya berwarna putih juga. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi antar elemennya dia ada penandanya berupa background putih ini ya teman-teman.
Nah, mungkin kita coba praktekkan. Di sini saya akan coba praktekkan. Kita buat satu buah folder ya di folder HTML-nya, folder XMPP-nya, folder htdocs. Misalnya di sini kita akan buat satu buah folder namanya belajar semantik ya, seperti ini, belajar semantik. Lalu kita buka di Visual Studio Code-nya folder belajar semantiknya, dan kita buat satu buah file misalnya. Filenya misalnya namanya index.html ya di sini. Nah, kita tulis dulu struktur HTML5-nya kurang lebih seperti ini. Lalu kita beri judul belajar web semantik. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buka di browser, tentu saja dia nanti tidak akan menampilkan halaman apapun atau tampilan apapun. Misalnya tadi belajar semantik. Nah, kurang lebih masih kosong seperti ini ya. Lalu kita akan buat judul. Nah, tentu saja judulnya kita ingin masukkan, kan judul bisa pakai H1 misalnya judul web. Nah, kita mau si judul webnya ini dia lebih terorganisir. Nah, maka kita masukkan si judul atau si H1-nya ini di elemen semantiknya. Elemen semantiknya tadi kita kasih header untuk menandakan dia ada di bagian atas scope-nya ini. Nah, kurang lebih tampilannya pasti akan sama. Tidak akan ada bedanya karena memang semantik ini bersifat abstrak ya. Dia hanya memperjelas saja. Lalu di bagian artikelnya misalnya kita ingin tambahkan teks teks artikelnya. Nah, judul teks artikelnya misalnya pakai H3. Judul artikel misalnya, judul artikel. Dan artikelnya kita pakai paragraf misalnya. Kita tulis saja seperti ini. Lalu misalnya di sini kita mau kasih juga menu ya. Menunya itu menggunakan elemen semantik nav. Nah, menu yang pertama misalnya home, misalnya seperti ini, home.html misalnya. Lalu kita pisahkan dengan ini ya, dengan garis seperti ini. Lalu kontak, misalnya kontak.html, kontak, dan juga misalnya profil ya, profil.html, profil. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada menunya, lalu di sini ada artikelnya. Nah, kita tinggal tambahkan bagian footernya. Nah, footernya misalnya kita tambahkan di elemen semantik footer seperti ini. Nah, footernya misalnya copyright 2022 misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti halaman dari webnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk memperjelas, misalnya di sini saya akan kasih styling atau saya kasih CSS untuk memperjelas. Di mana bodinya ini misalnya saya kasih warna backgroundnya ini merah misalnya seperti ini, red. Nah, jadi backgroundnya berwarna red seperti ini. Lalu di bagian headernya misalnya kita kasih style juga. Kita mau kasih backgroundnya warnanya white misalnya. Sehingga nanti di bagian headernya ini dia akan berubah menjadi warna putih backgroundnya. Lalu menunya misalnya warnanya yellow misalnya. Nah, kita bisa tambahkan juga, cukup kita tambahkan di bagian nav ini ya teman-teman ya. Style, lalu background colornya berwarna yellow. Lalu artikelnya misalnya berwarna silver. Dan footernya berwarna green misalnya. Green. Jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi masing-masing elemen semantiknya dia memiliki warna tersendiri. Nah, teman-teman bisa manfaatkan si elemen semantik ini pun untuk memberi styling atau memberi atribut memperindah webnya gitu ya teman-teman ya, menggunakan elemen semantik ini.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi di materi pertemuan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.